Wey, apa kabar semuanya nih? Hari ini gue punya jadwal ketemu teman lama gue nih. Gila, udah lama banget gue gak ketemu. Mungkin sekitar berapa tahun ya? 25 tahun ya. Nanti kita mau jalan ke sana. Kita lihat nanti kayak gimana kondisinya. Pertama kita makan dulu nih sama anak-anak tim. Oke, see you soon guys. Hai guys, akhirnya baru kelar makan nih, nyampe juga ke tempat teman baik gue, teman SMP gue nih. Jadi dia ini salah satunya yang sempet datang ke Simple Studio, sempet banyak juga story-storynya. Mungkin bisa langsung aja gue perkenalin temen gue, Nova. Yeah. Ini biar kita Tetap ya, social distancing ya. Social distancing ya, gitu. Ini Tapi kalau udah kayak gini boleh. iya boleh lah, masker nggak? boleh. Oke, biar kelihatan lah muka jelek kita deh. Gitu. Ya ini Novan, panggilannya Novan sih. Gua nama panjangnya Novan Wisnuwardana kalau nggak salah. Iya betul. Bener nggak? Gila, gue masih inget tuh. Atau mungkin dulu ada di absen atau gimana Pak? Karena gue sering bolos dan lo ketua kelas gue. Nah ini bisa aja tuh. Sibuk apa nih sekarang Van? Sorry. Kalau gue sekarang kerja di label, Nat. Oke. Namanya 5 Bintang Record. 5 Bintang Record. Oke, iya. Terus gue udah lama banget ya nggak ketemu lo. Mungkin banyak story-story yang lo bisa jelasin ya. Maksudnya perjalanan lo di musik ini sampai bisa jadi seperti sekarang itu gimana Bang? Oke, gue rada panjang dikit. Tapi Yeah. gue persingkat ya. Oke, ya. Kalau gue kenal sama Warot dari kecil, dari SMP ya, Nat, gitu ya. SMP kita, SMP. Memang udah mulai ngeband, main band. Iya. Dan di era di tahun awal-awal di akhir 80-an sampai awal 90-an itu memang dunia musik bagi kita tuh sangat menjanjikan untuk dalam tanda petik merubah masa depan pada saat itu, karena industrinya dulu masih yang sifatnya ya masih kita bisa jual fisik dan segala macam. Nah memang perjalanannya setelah kita mulai, kan SMA-nya kita nggak bareng. Terus gue mulai waktu gue SMA kelas 1, nah gue juga bareng tuh sama teman kita juga, ada Andre Norman, ada Lukman, ada Ega, ada Haris, ada Ega yang kemarin kita bareng-bareng tuh ngobrol. Itu kita ikut Festival Rocks Jawa Bali tahun 1993. Oh gitu. Sebetulnya sedikit banyak merubah cara pandang gue terhadap hidup gue dan dunia musik. Jadi waktu itu ya kita bersyukur di etapa pertama Jakarta kita juara 1. Walaupun pada di etapa nasional kita nggak mendapatkan titel di peringkat 1, 2, 3 karena waktu itu kita usianya paling kecil dari 10 peserta di level nasional. Oke, tahun berapa? 93, usia kita masih 16 tahun semua, anak-anak. Anak-anak banget, yang lain tuh udah pakai rantai peluru, gondrong-gondrong. Kita tuh nyokap kita masih datang bawain McDonald, masih kayak gitu. Jadi bener-bener, tapi waktu itu tuh jurinya gue ingat banget ada Arthur Kaunang. Oke. Ada juga Mas Ari Rocks pada saat itu. Dan waktu nyalamin kita di atas panggung, begitu juga para peserta yang waktu itu datang, dia nanya gitu, sampai nanya, lu umur berapa? Gitu. 16 om. Gitu, masih kecil-kecil gitu. Tapi ya itu secara tidak langsung itu merubah cara berpikir gue tentang musik, dan begitu juga perjalanan kehidupan gue sampai dengan saat ini gitu. Oke, sampai sekarang akhirnya lu berjalan di dunia musik terus. Dan gue eksis ya? Gue tetap eksis di dunia musik karena gue percaya bahwa kalau kita tetap fokus pada satu hal yang kita seriuskan, suatu hari kita akan menemukan titiknya. Oke, sip. Nah memang kalau tadi lo tanya perjalanannya,
di tahun 9 ya karena ya di era-era segitu juga Not, bahwa ya cara pandang orang tua kita belum maksudnya berbeda lah dengan kita pada saat itu. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang bisa jadi adalah orang-orang yang harusnya rentetannya adalah kuliah, punya gelar, bekerja kantoran, meniti karir dan segala macam. Kalau gue dulu berpikirnya mungkin lebih ke ya gue suka dunia musik, kenapa nggak kalau gue fokus gue jadi gitu. Nah di tahun 99 karena gue kuliahnya tuh kacau gitu, nggak beres, gue ketemu sama teman kita juga namanya, sekarang dia udah almarhum, namanya Richie Tambunan. Nah dia tuh yang pertama kali ya membantu gue di awal untuk bisa mewujudkan impian gue ini. Jadi waktu gue ketemu sama Richie langsung tanya apa yang bisa gue lakuin buat lo. Terus gue bilang kita harus buat demo pada saat itu gitu. Nah pada saat waktu kita berpikir karena Richie sudah mengakomodir untuk oke, pokoknya lo gue buatin demo gitu, yang penting lo sama anak-anak bisa jadi, kata Richie gitu. Nah pada saat itu gue tahu, gue denger informasi bahwa teman gue, sahabat gue nama Warot punya studio rekaman. Oh gitu ya? Gila, itu studio gue itu ya? Simple Music. Simple Studio atau Simple Music sekarang ini? Iya, Simple Music yang sekarang dulu namanya Simple Studio. Karena dari, ya gue denger dari para teman-teman yang, ya gue parameternya selalu dari teman-teman yang main musiknya juga asik gitu. Kalau misalnya mereka bilang, oh jangan latihan di situ, soundnya nggak enak. Kalau mereka yang kayak gini, rekomendasi gitu. Ini pokoknya soundnya enak nih gitu. Ya buat kita para musisi pasti mau lah dengan kualitas yang baik. Udah, thank you banget tuh. Kalau bicara harga ya pasti ada kualitas, ada harga. Ya kalau orang-orang yang berpikir mau mendapatkan kenyamanan dalam bermain musik, ya pasti akan mencari studio yang bagus. Gitu. Berarti kita mulai itu Not pada saat itu untuk ngebangun sebuah band gitu ya, di formasi awal pada saat itu. Ya gue inget banget dulu, sering banget ketemu sama kalian ya di gila perjuangannya, inget banget emang fun. Iya, dan guys yang buat nonton ini, gue banyak banget dibantu sama Warot di perjalanan awal karir gue di musik yang masuk dunia industri ya. Dalam pengertian bukan bantu kali Pan, gue kan cuma nyiapin tempatnya doang. Intinya kan sebenarnya ujung-ujungnya kan lu bayar gue kan. Kalau nggak salah bayar emang bayar. Cuman gue dapat banyak priority lah dari lo gitu. Jadi pokoknya gue banyak dibantunya untuk tolong ini diprioritaskan gitu. Jadi dari situ kita mulai menggarap beberapa lagu dan akhirnya kita juga membuat demonya juga di situ. Dan pada tahun 2000 itu kita ya karena Richie dulu juga punya link ke jalur MRA Group. Itu kita sempat masukin ke salah satu radio di Jakarta waktu itu. Dan kita bersyukur bahwa lagu yang kita garap tuh Not di Simple Studio mendapatkan posisi jawara nomor 1 di charts radio yang bergengsi banget sampai dengan hari ini gitu. Jadi gua thank you banget. Terus dari situ kita juga ngelanjutin, kita ikut sebuah semacam kompetisi waktu itu yang diadakan oleh sebuah radio swasta juga di Jakarta yang bekerja sama dengan salah satu produk rokok. Kita ikutan dan akhirnya kita mendapatkan di posisi yang 12 besar yang dibuatkan satu album kompilasi rekaman. Nama labelnya dulu adalah Proud Sound yang sekarang adalah Trinity. Dan itu adalah cikal bakal gue sebagai musisi masuk ke dunia industri rekamannya. Gitu. Jadi dari hal-hal itu yang gue rasain bahwa wow, gue banyak belajar. Karena juga kalau di Simple Studio pada saat itu bukan hanya kita datang untuk sekedar bermain musik, tapi setelah kita keluar dari studio biasanya kan banyak musisi-musisi juga. Jadi lebih ke arah network pada waktu itu. Network juga kita banyak dapat masukan pada saat itu. Misalnya dulu gue inget gue ketemu sama Robert, misalnya yang dulu lulusan di US untuk main gitarnya. Robert Simanung Khalid nih, Bet. Bet, thank you Bet. Itu. Jadi banyak banget. Ya musisi-musisi yang memberikan kita satu input yang akhirnya mengembangkan baik secara kualitas maupun mental buat kita untuk ini lo masuk ke industri rekaman. Begitu terus, jadi dari basic itu gue bisa punya satu video klip pertama
Terus gue juga jadi jawara di beberapa radio di seluruh Indonesia, bisa masuk acara dulu namanya MTV Land, zaman tahun segitu, MTV 100% Indonesia, sempat masuk di Indosiar Pesta dan segala macam. Masih ada nggak sih itu ya? Oh, udah nggak ada. MTV udah Tapi ada? kalau MTV yang di luar masih ada. Masih ada ya? Oke. Begitu terus sampai akhirnya fondasi itu membuat gue akhirnya gue masuk di 2005 gue masuk di perusahaan namanya Distara dengan labelnya namanya Cats Record. Oke. Sampai gue tahun 2010 gue di Cats Record. Tapi semua pelajaran yang gue dapat dari ibaratnya gue sama lo nongkrong bareng gitu ya, jadi ya itu di era tahun segitu Simple Studio bukan hanya sekedar tempat orang untuk datang buat latihan atau untuk rekaman, tapi sebetulnya kalau kita hanya nongkrong di situ hari itu ada apa, kita bisa saling sharing sebetulnya. Bagaimana jadi sih tempat kumpul-kumpul lah ya sebenarnya. Ya, dan tempat kumpul-kumpulnya juga bermanfaat gitu. Jadi sesuatu yang diobrolkan itu sesuatu yang bisa oke, ternyata update-nya di dunia musik seperti ini loh, industri kayak gini loh, gitu ya. Secara teknik bermain musik yang bagus kayak gini loh, gitu. Jadi sebetulnya makanya kita dulu kalau di Simple tuh kalau habis latihan nggak langsung pulang biasa gitu. Jadi karena juga tempatnya enak buat nongkrong dan lo selaku ownernya selaku itu juga nggak rewel, nggak kayak orang yang ini udah nih pulang nih, nggak, emang jadi tempat yang kita bisa jadi tempat sharing dan segala macam, dan itu yang membuat zaman dulu tuh Simple Studio itu menjadi tempat yang ya sangat direkomendasikan buat para musisi-musisi yang terutama yang baru mau berangkat mengawali karir, karena di situ tempatnya orang belajar. Itu cukup membekas banget ya sampai sekarang, dan nama band itu itu kan Positivity. Pernah ku sadari hadirmu di sini. Sampai sekarang gue masih punya grup WhatsApp-nya. Kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol sama lo, kita juga sama apa kabar Warnot, gitu. Yang nanya itu misalnya selfie itu. Selfie? Oh iya, dia di Brisbane kalau nggak salah ya. Gue sempat baca dia di itu tuh. Selfie itu di Brisbane kalau nggak salah. Dia pindah-pindah karena sekarang lagi di US dia. Oh di US, oke. Kemarin terakhir di Selandia Baru kayak gitu, emang dia pindah-pindah gitu. Oke. Ya anak-anak itu tahu kita cikal bakalnya dari mana gitu, dan dulu kan juga Seno kan drummer Raja tuh ya. Seno Raja ya. Dia juga kemarin waktu Van apa kabar Van Warnot di Aussie, gue bilang gitu. Oh gitu, sempet nanya ya. Salam karena juga gue Van kalau misalnya ketemu. Salam ya. Iya Pak. Karena kemarin 2014 sih, gue masih main sama Seno main. Jadi gitu. Gue show Seno yang ngiringin gue main drum gitu. Dan hubungan kami masih terjaga sampai dengan sekarang gitu. Untuk di Positivity-nya. Yap. Nah kalau bicara perjalanan karir ya begitu. Tapi 2010 gue sudah menentukan arah gue bahwa kayaknya gue sudah, kan gue udah menikah tahun 2008 menurut gue. 2008 lo nikah, terus lo udah mulai lebih serius lagi ngedalemin apa sih dunia musik itu sebagai apa sih source income lo lah ya, kasarnya gitu ya. Ya memang gue kalau di dunia musik gue belajarnya gitu sih, waktu sebagai pelaku di depan sebagai vokalis, gue orang yang selalu melihat ke depan ada apa ya gitu, dan gue juga melihat usia gue pada saat itu. Jadi waktu 2010 itu kan ya usia gue udah 34 tahun, gue berpikir bahwa gue udah punya anak gitu, jadi tanggung jawab gue sebagai laki-laki gue harus bagaimana ya gitu. Sudah mulai berpikir bahwa oke, gue masih tetap di dunia musik, tapi gue harus belajar sesuatu hal yang lain, itu manajerial, dan itu gue tekuni 10 tahun lebih sampai dengan hari ini. Dan sekarang gue sebenarnya dibilang lo di manajerial ya atau di produsernya lo itu aneh? Gue sebetulnya kalau secara perusahaan garisnya itu ya gue di manajerial, cuman biasanya untuk pembuatan ada beberapa yang kemarin gue kerja sebelumnya sebetulnya gue sekaligus memproduce. Jadi salah satunya gue produce kalau yang tahun 2008 gue produce. Waktu itu kan gue karena juga lagi-lagi gue di situ gue juga ketemu namanya Davidnya Binsar. Terus sekarang gue belajar bagaimana sih musik jazz dan segala macam, dan 2008 gue dapet prestasi yang menurut gue sangat membanggakan bagi gue selama gue hidup, yaitu nominasi AMI Award pencipta lagu jazz terbaik, karena gue bikin dua single di albumnya Tante Hermi Kulit sama Om Yupi Hitam pada saat itu. Oh gitu. Tahun berapa tuh? 2008. Jadi ya itu membuat
wah oke, dari musisi sebagai sebagai penyanyi gue belajar sebagai songmaker. Tapi bukan hanya itu, kayaknya kalau udah usia kan ada masanya nih kita sebagai musisi. Pada saat itu gue berpikirnya begitu ya, gue harus belajar manajerialnya, dan gue belajar manajerial. Mulai deh gue kerja di salah satu perusahaan rekaman, terus terjadi roadnya Kate Martin segala macam gitu. Dan sampai hari ini tetap kerja di perusahaan musik. Kalau sekarang namanya 5 Bintang. 5 Bintang ya. Gila. Emang mantap nih teman gue yang satu ini. Pertama susah banget ketemunya. Kalau lewat WA udah pasti dia bales sih. Dia bukan tipe orang yang sombong, cuma buat ketemu sama dia nih waktunya ini susah banget ngaturnya. Alhamdulillah. Mungkin dengan kesibukan sekarang ya Pak Ya, mudah-mudahan sehat terus. Ada saran nggak nih dari Novan sendiri nih, kan rencana nih Simple Music ini kan mau gue naikin nih ya, maksudnya bukan dinaikin sih, mau gue hidupin lagi ya. Gue sempat vakum itu berapa tahun ya? Ada kali 2007 sampai 2017 10 tahun. 10 tahun, jadi waktu itu gue tutup karena emang gue mau cabut ke Australia ya. Jadi nggak ada yang ngurusin di sini. Ya sekarang gue mau hidupin lagi, cuma bentuknya mungkin nggak studio nih. Mungkin ada saran dari Novan sendiri gitu loh. Kalau Untuk ke arah sananya itu gitu. iya. Yang pasti no, sekarang di era setelah lebih ke tahun 2000 yang gue lihat ya, 2014, 15 sampai sekarang itu pergerakan di digital luar biasa. Jadi kalau boleh sumbang sarannya bahwa kalau boleh memang Simple Studio yang sekarang yang akan bertransformasi sebagai Simple Music mulai bermain di ranah digital. Karena itu juga sesuatu yang ini kita bicaranya kalau dulu skopnya masih regional, sekarang kita bicaranya sudah global, global gitu. Jadi change-nya gede apa enggak dengan histori yang lo punya, dengan prestasi yang lo punya di masa lalu, dengan nama besar Simple Studio dan Simple Music di era itu sampai dengan sekarang. Itu sebuah pertanda hal yang baik untuk bisa lo lakukan untuk jadi satu fondasi yang akan lo lakukan di masa. Ini yang paling gue suka nih dari temen gue yang satu ini. Gila, positive thinking terus. Nama bandnya Positifin. Gila, bener banget. Jadi positif terus. Positif terus. Lo masuk kemananya pasti positif aja. Yang penting jangan ada yang satu yang positif, Not. Gitu ya. Nah, cuman gua semua positif kecuali satu, gua nggak mau positif. Apa tuh? Covid. Harus negatif sebagai itu. Gila. Nggak pernah berubah emangnya. Dari kita masih cilik-cilik, celana pendek gitu ya, sampai sekarang masih tetap aja asik nih anaknya. Sebenarnya sampai sekarang masih cara pendek, tapi karena gua harus ikut sama podcast lo di YouTube, gua harus pakai cara Gitu ya. pendek. Gila. Mantep banget deh. Thank you banget buat waktu lo. Thank you, Rod. Sama-sama. Appreciate banget lah lo kasih waktu datang ke tempat lo di saat lagi COVID kayak begini. Tapi gue masih Tetap bisa social ngobrol. standing ya, social distancing ya. Mantap banget. Terima kasih semua. Thank you Simple. banget. Ya, Gue yang thank you, Not. kita tunggu lagi. diundang. Ya, di di channel Simple selanjutnya. Ciao. Mantap banget.